salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Papua atau yang mewakili Pak Sekda ya. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR Papua Pak John. Yang terhormat Saudara Pimpinan Majelis Rakyat Papua sendiri Pak ya. Sendiri. Ya. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota Panja Komisi DPR RI. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada semua sehingga kita pada malam hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama kami di DPR, tanggung jawab konstitusional di bidang legislasi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini rapat-rapat di DPR ini selalu hybrid, jadi ada yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual. Nah, tentu ini memudahkan kita untuk memenuhi quorum dan saya menyatakan bahwa forum rapat ini telah memenuhi quorum dan apalagi kita ini sekarang sedang RDP. Ya, RDPU menampung aspirasi, jadi sebenarnya tidak perlu terlalu rigid untuk bisa memenuhi quorum. Dan untuk itu, izinkan saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada Bapak yang datang dari Papua. Ya, terima kasih pada Sekda Provinsi Papua, Ketua DPRP, kemudian pimpinan MPRP, dan Bapak yang hadir. Ya, pada kesempatan hari ini, rapat ini dalam rangka untuk kita mendengarkan atau menyampaikan aspirasi terkait dengan rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Karena itu saya minta persetujuan dan sekaligus saya minta persetujuan rapat kita ini sampai pukul 21. Cukup ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, saat ini kami di Komisi 2 telah membentuk panja. Ada 3 panja, panitia kerja bersama dengan pemerintah sedang membahas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Nah, salah satu di dalam mekanisme pembahasan undang-undang, memang kita diharuskan untuk menyerap aspirasi. Ya, hari ini kita secara khusus mengundang 3 institusi, perwakilan 3 institusi dari pemerintah daerah, kemudian dari Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Nah, oleh karena itu sebelum nanti kita melakukan pendalaman, kami minta pada masing-masing institusi perwakilan untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan kemudian pandangan-pandangan terkait soal pemekaran 3 provinsi ini. Kami persilakan mulai dari Pak Sekda, kemudian nanti pimpinan MRP, dari kemudian DPRP. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat anggota dan ketua komisi serta anjati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih kesehatan, kemampuan untuk bisa datang pada hari ini dan mengikuti sidang pada hari ini. Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Papua pada pertemuan hari Jumat kemarin di Kementerian Dalam Negeri, sikap beliau dan pemerintah provinsi dan kabupaten sudah jelas dan telah diserahkan
surat ke Presiden Republik Indonesia, ke DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Suratnya sudah disampaikan pada hari Senin kemarin. Isinya bahwa Bapak Gubernur dan seluruh kabupaten kota serta masyarakat menginginkan pemekaran dilakukan secara paripurna, artinya dilakukan di 7 wilayah adat. Mengenai kapan direalisasikan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk merealisasikan. Ada hal yang sangat mendasar yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah pada saat 3 DOB ini diresmikan atau diketok palunya, kita sudah harus siapkan sumber daya aparaturnya. Dan sumber daya aparatur yang kita mau adalah dibicarakan dengan teman-teman di Provinsi Papua, di Provinsi Induk, sehingga kita tidak stuck di jalan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau teman-teman itu tidak paham mengelola pemerintahan di tingkat provinsi, pasti tidak akan jalan itu. Oleh karena itu distribusinya kita berharap kita dari provinsi yang mendistribusikan pegawainya, terutama di SKPD lokomotif, SKPD penggerak. Nah, kalau itu dari provinsi diharapkan begitu teman-teman ini dilantik, mereka sudah bisa langsung bergerak. Yang kedua, tentang keuangan. Pasti akan berkontribusi kepada 3 yang baru. Nah, itu harus diatur secara otonom bergerak. Rendah, kasihan mereka. Artinya kita ingin bersama-sama bergerak menuju pembangunan yang lebih baik. Berupa asisten 2. Bapak Sekda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa yang disampaikan Bapak Sekretaris Daerah Mewakili Gubernur adalah benar, karena Pak Gubernur sudah setuju pemekaran itu harus dijadikan di Provinsi Papua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi pembagian sumber daya manusia yang sudah disampaikan Pak Sekda, karena di Provinsi Papua banyak pegawai yang ada bertumpuk di provinsi. Oleh sebab itu, untuk pembagian pendistribusian dari provinsi ke daerah 3 pemekaran itu perlu harus koordinasi dengan pemerintah provinsi supaya sejajar, bagus, supaya tidak ada masalah-masalah yang muncul di daerah. Baru pertama kali turun pemekaran lalu tidak ada masalah-masalah muncul di daerah. Kami harap supaya ini koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, supaya pemekaran baru ini supaya bisa kondusif, supaya tidak ada masalah-masalah yang muncul. Karena baru kita perhadapkan masalah-masalah, ada yang tidak mau, ada yang mau, tetapi kami yakin bahwa sudah, puji Tuhan, karena ini sudah luar biasa, sudah 3 provinsi sudah jadi, seluruh pemerintah Provinsi Papua, kami setuju untuk dan ini kepada 3 wilayah Pegunungan Papua dengan Pegunungan Tengah. Oleh sebab itu kami harap perhatian dan kerjasama sangat penting untuk membagi sumber daya
jabatan pemekaran ini butuh dana cukup besar karena tantangan paling berat juga akan dihadapi oleh pejabat baru mengendali tiga daerah ini. Oleh sebab itu kami harap untuk pemekaran ini perlu dilakukan langkah-langkah lebih baik supaya maksimal pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan secara kondusif juga. Karena pemilu sudah 2024, terus pemekaran lebih cepat lebih bagus supaya infrastruktur pemerintahan bisa disiapkan sebaik mungkin di wilayah selatan, Pegunungan Tengah dan Papua Tengah supaya bisa secara baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Asisten 2, saya berikan kesempatan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sekda dan juga Asisten 1. Ada tiga hal yang mungkin menjadi stressing tambahan kami. Yang pertama, bahwa salah satu hambatan kita dalam membangun Papua adalah adanya diferensiasi antar daerah. Kita sudah coba membagi Papua dalam 5 kawasan pembangunan, tetapi perbedaan antara kawasan-kawasan ini juga masih cukup tajam, karena memang selama beberapa tahun sebelum ini kita banyak membangun di kota-kota tanpa memperhatikan pembangunan di daerah-daerah pinggiran, pedalaman. Karenanya dari beberapa indikator pembangunan menunjukkan bahwa daerah-daerah di perkotaan, di pesisir itu cukup baik perkembangannya, tetapi daerah-daerah di pinggiran, di pedalaman ini agak lambat perkembangannya. Oleh karena itu, seiring dengan pemekaran ini juga pembentukan daerah otonom baru, diharapkan supaya kita mempersempit perbedaan antar kabupaten kota itu, antar kawasan, termasuk antar provinsi yang baru. Makanya dibutuhkan semacam ada grand design penataan daerah otonomnya nanti. Jadi pasca pemekaran, semua pejabat gubernurnya ini sudah memiliki yang sama, pandangan yang sama untuk bagaimana percepatan pembangunan Papua. Jadi akhirnya pembangunan Papua dilihat sebagai satu kesatuan, sehingga tidak menimbulkan lagi gap antar satu provinsi dengan provinsi yang lain. Karena hari ini antar kabupaten cukup jam, seperti di Kabupaten Duga itu IBM-nya hanya 31, Jayapura itu sudah sampai 79. Begitu juga di daerah-daerah pegunungan dibandingkan dengan daerah-daerah yang di pesisir. Jadi ketika ada grand design untuk pembangunan yang sudah disiapkan oleh Bappenas seiring dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 2, maka mungkin pasca ini, paling tidak di dalam undang-undang ini juga diharapkan ada arahan yang jelas untuk percepatan penataan daerah otonom, sehingga nantinya keberadaan daerah otonom ini memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan dan pembangunan di Papua. Kemudian yang kedua yang juga ingin kami sampaikan adalah yang selama ini menjadi pergumulan kita adalah kesiapan sumber daya manusianya. Jadi tadi Pak Seto sampaikan, selain sumber daya aparatur juga sumber daya manusia, sehingga nantinya untuk mengisi semua kebutuhan daerah ini, walaupun diharapkan sebenarnya adalah semua diharapkan adalah berasal dari OAP, tapi kita harapkan juga tidak menjadi primordialisme sempit gitu.
Jadi jangan sampai pemekaran kemudian bisa menimbulkan lagi soal baru, sehingga ini membutuhkan penataan yang lebih rinci mungkin di dalam undang-undang ini, sehingga menjadi acuan bagi pemerintahan yang terbentuk nanti. Kemudian yang ketiga yang juga kami ingin sampaikan adalah terkait dengan sumber daya. Jadi kita tahu di Papua ini ada yang sumber daya alamnya, sumber daya ekonominya ini berbeda-beda antar daerah, termasuk juga dengan rencana pemekaran ini juga, rencana pembentukan daerah otonom baru, maka pasti diferensiasi antara calon provinsi juga berbeda-beda, sehingga mungkin perlu juga dicarikan solusi yang tepat sehingga tidak ada lagi nanti provinsi yang maju pesat tapi kemudian ada provinsi yang terhambat kemajuannya, sehingga nanti ada lagi mobilisasi atau perpindahan orang dari yang tidak maju ke yang maju. Ini akibatnya bisa menimbulkan kerawanan sosial. Oleh karena itu pengaturan tentang sumber daya ekonomi ini juga menjadi penting menurut kami, sehingga semua yang dibentuk nanti ini bisa secara berkeadilan, bisa membangun, terjadi pembangunan secara berkeadilan, sehingga tidak ada lagi hasil pemekaran pembentukan daerah otonom baru ini menimbulkan ada daerah atau ada provinsi yang nanti sangat tertinggal dan ada provinsi yang cepat majunya. Saya kira itu beberapa catatan tambahan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sekretaris Daerah dan juga Pak Asisten 1. Terima kasih. Dari pemerintah daerah kira cukup pimpinan. Baik, Pak Sekda, Pak Asisten 1 dan Asisten 2. Selanjutnya kami persilakan pada pimpinan Majelis Rakyat Papua. Ya, baik. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang Komisi 2 DPR RI yang saya hormati dan seluruh anggota Komisi 2 dan Bapak Ibu hadirin, teman-teman saya dari Papua, mewakili Gubernur, Pak Sekda, Asisten 1, Asisten 2, dan Ketua DPRP, dan unsur dari kementerian dan lembaga yang hadir. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Mari kita aplaus untuk DPR RI Komisi 2 sendiri. Kita aplaus supaya apa yang kita bicara ini benar-benar direalisasikan, maksudnya begitu. Jadi malam ini tidak sekedar kita bicara terus kemudian hanya sebagai persyaratan yang perlu kita penuhi, tapi barangkali pertemuan hari ini atau malam ini RDP ini benar-benar bermanfaat untuk pembangunan keumatan, terutama untuk kepentingan masyarakat kita di Ufuk Timur, yaitu orang asli Papua. Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, saya pimpinan dari Majelis Rakyat Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, hendak menyampaikan pendapat dari Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang Papua, di mana aspirasi disampaikan oleh masyarakat orang asli Papua di akar rumput terkait dengan rencana pemekaran RUU DOB 2 yang telah dibahas dan telah ditetapkan oleh DPR RI dan menjadi inisiatif DPR RI dalam rangka pembangunan kesejahteraan Merauke, pembangunan negara, kami mendukung. Harus menjadi catatan-catatan penting di daerah khusus atau istimewa, tentunya Aceh, Papua, DKI, dan Jogja. Oleh karenanya, pimpinan khususnya Komisi 2 DPR RI
saya pikir penting sekali untuk menjaring dan kanalisasi masalah-masalah yang sesungguhnya terjadi di Republik Indonesia, lebih khusus di daerah khusus seperti di Tanah Papua hari ini. Kita tidak bisa melihat situasi dinamika yang terjadi di akar rumput masyarakat kita antara pro dan kontra atas kebijakan dilakukan oleh negara. Tentu saja kebijakan ini ada aspirasi dari akar rumput dan juga atas kebijakan. Jadi istilahnya apa itu? Bahasa Inggris saya tidak tahu. Jadi perlu respon aspirasi dari bawah, tetapi juga kebijakan dari atas. Oleh karenanya hari ini Majelis Rakyat Papua melihat bahwa kebijakan dari atas ya perlu antisipasi apapun yang terjadi reaksi sosial di masyarakat akar rumput. Sehingganya terima kasih kepada Komisi 2 berikan waktu kesempatan kepada kami unsur dari Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasi, dan ruang RDP ini sangat baik bagi kita. Pimpinan, saya sekali lagi mau tekankan bahwa pernyataan saya ini harus respon yang positif untuk proses daripada DOB. Ada satu anggota perwakilan DPD RI dari Papua, beliau katakan begini beberapa waktu lalu di DPD RI. MRP itu bicara-bicara seperti singa yang mengaung-ngaung di belantara. Siapa mau dengar? Ya, saya berharap di DPR RI tidak seperti itu. Di DPR RI Komisi 2 tidak menggunakan prinsip seperti itu kepada kami MRP. Ya, mudah-mudahan penyampaian saya ini benar-benar dan ada manfaat sedikit untuk kepentingan rakyat kita, pembangunan rakyat kita, terutama untuk DOB ini. Ya, tentunya Majelis Rakyat Papua pada prinsipnya seluruh kebijakan negara untuk kepentingan kesejahteraan itu sebagai lembaga negara kami mendukung. Tetapi perlu diketahui juga Undang-Undang 21 tahun 2001 itu diberikan oleh Papua sebagai solusi. Jadi seketika pelaksanaan otonomi khusus juga harus hati-hati supaya generasi yang kita tinggalkan dilanjutkan dengan baik. Itu tujuan Majelis Rakyat Papua. Sehingga hari ini atau malam ini saya ingin sampaikan terkait dengan 3 DOB. Ya, proses dari pagi, siang sampai malam tadi saya ikuti. Dan proses DIM ini sudah mulai dibahas. Ya. Sebenarnya kita harus buat satu perjanjian antara DPD RI, Komisi 2 dan rakyat Papua. Kalau besok begitu pemekaran jadi, terus konflik terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Pro kontra ini. Nah, sehingga DPR RI Komisi 2 harus mengambil satu langkah yang minimal yang terbaik bagi dua kubu ini. Nah, di antaranya saya mau sampaikan bahwa menunggu sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kepastian hukum. Memastikan kepastian hukum baru mengambil kebijakan langkah-langkah oleh DPR. Jangan terburu-buru. Kalau seketika lakukan terburu-buru, pasti akan muncul pro kontra karena tidak ada kepastian hukum. Ya itu. Jadi silakan saja proses dilakukan, tapi kita hargai karena kita negara hukum kan, jadi kita harus hargai proses Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung hari ini. Ya, itu pertama. Yang kedua, DOB ini akibat daripada terburu-burunya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yaitu perubahan kedua. Jadi di pasal 76. Pertama, untuk menjadi provinsi-provinsi diberi pertimbangan oleh MRP dan DPR. Tapi begitu perubahan ini tambah pasal 3 dan ya, entah MRP mau setuju kah tidak kah, DPR mau setuju kah tidak, gubernur kah, Parupati setuju tidak, ya pemerintah pusat tetap dilaksanakan. Sehingga ya hari ini kita harus tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini saya punya, kalau saya baca bisa-bisa sampai jam-jam, saya tidak akan baca sebelumnya sampai poin-poin penting karena dari pagi sampai malam ini saya pikir sudah capek. Dan yang berikut itu tentu kajian ilmiah untuk pemekaran ini
Ya, saya pikir di Papua itu seperti apa? Apakah Universitas Cenderawasih sudah memberikan kajian secara ilmiah terkait dengan 3 DOB ini? Ini sudah serahkan ke Komisi 2, sedangkan ke DPR, atau sedangkan ke menteri-menteri terkait atau belum kajiannya ini. Ya, tadi ada unsur pimpinan yang membacakan statement pernyataan tentang DIM itu, saya ikuti di videonya. Ini persyaratannya apa? Ya. Nomor berapa? Nomor 3 tahun 2015 otonomi daerah mungkin ya. 3 DOB ini melakukan hal ini. Itu baru lihat mana. Macam-macam begini kita harus lihat. Itu yang pertama. Kedua, PAD kita di Provinsi Papua itu zero kecuali Timika karena ada Freeport. Terus besok setelah terjadi pemekaran, seperti apa? Jangan jauh-jauh Pak pimpinan. Bupati Karateker, Gubernur Karateker hari ini Papua Barat, Bapak yang terhormat Pak, ada buka di YouTube. Beliau katakan bahwa dia PAD jelas di Papua Barat. Kita dapat dari kota di Papua Barat. Ini ada video itu masih ada tuh. Ini 1 minggu lalu. Artinya ini sama di Provinsi Papua. Nah, jadi mohon perhatikan hal-hal seperti ini. Kami bebani negara. Kita masih moratorium, masih dan lain-lain. Jadi kajian ilmiah seperti apa sehingga hari ini mungkin MRP yang bertahan untuk harus konsekuen dengan aturan yang benar-benar diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi saya kira ini semua kita tidak menggunakan mekanisme hukum lalu kita menabrak semua. Dan ini diperhatikan. Ya. Kemudian berikut itu ya MRP mau sampaikan kepada Komisi 2 bahwa MRP dan MRPB. Jadi MRP Papua dan Papua Barat masih melakukan judicial di Mahkamah Konstitusi. Proses pemekaran ini perlu menunggu sampai ada keputusan kepastian hukum dari Mahkamah Konstitusi. Kalau itu barangkali konsekuensi di masyarakat kita itu kita bisa minimalisir. Tapi kalau memaksakan ini berbahaya karena hari ini dinamika politik Bapak Ibu boleh ikut di lapangan. Bahwa pro dan kontra hampir sama, tapi lebih banyak mayoritas itu menolak sesungguhnya. Ya. Itu yang saya sampaikan. Sebenarnya ini ada 9 halaman yang perlu saya bacakan, tetapi saya tidak akan baca. Ada dokumen yang memang saya sudah siapkan, akan serahkan ke pimpinan untuk nanti bisa bacakan, dan saya juga berharap supaya seketika mengambil kebijakan solusi setelah RDP ini benar-benar ada manfaat untuk kepentingan Papua. Karena amanat Pasal 77 Undang-Undang 21 meminta supaya rakyat yang mengusulkan kehendak mereka, keinginan mereka seperti apa, tetapi itu tidak terjadi sehingga ya MRP pada prinsipnya itu kami berharap mendengar melakukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat. Sebagai penutup, pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang saya hormati dan saya memuliakan, antara gubernur dengan MRP atau lain di Papua, kami tidak berseberangan. Tentu kita sama-sama. Pernyataan Bapak Gubernur untuk 7 provinsi itu tahun 2014, ya sesungguhnya kalau pemerintah
berkehendak untuk membangun tanah Papua, sebaiknya pemekarannya 7 provinsi sesuai dengan wilayah adat. Itu yang dimaksud. Jadi bukan Pak Gubernur minta untuk pemekaran ini dengan cara-cara terburu-buru seperti ini. Ini juga saya lihat di DPR RI juga mungkin mengertinya beda. Tapi saya tidak tahu kalau Pak Gubernur sudah ketemu dengan Mendagri terus bicara seperti apa. Tapi itu, mohon supaya pemekaran ini benar-benar mendatangkan manfaat bagi rakyat dan khususnya orang asli Papua. Banyak hal-hal yang mengkhawatirkan kalau seketika itu terjadi konflik. Nah, itu penting. Karena ini ini ruang DPR, saya mau katakan ada satu catatan. Pemekaran ini bukan untuk kesejahteraan, tapi pemekaran ini untuk kepentingan bagaimana mempersempit ruang gerak daripada TPPN atau KKB. Ini salah satu institusi, perwakilan dari institusi, beliau sampaikan ke MRP. MRP paham, ini kebijakan negara. Saya bilang begini, negara sebesar ini tidak ada solusi lain kah? Seperti pernah kami pemerintah lakukan untuk teman-teman yang berseberangan ideologi Aceh. Jadi Komisi 2 bisa perhatikan itu. Ada catatan yang sangat baik sekali bagaimana menyelesaikan konflik Aceh dengan solusi yang terbaik, yaitu perjanjian. Ini sekarang tidak ada tembak-menembak, tidak ada orang yang dikejar-kejar di hutan. Tapi Papua, saya pikir negara yang besar ini juga punya solusi sama, jadi harus bikin perjanjian atau dialog seperti itu, bukan dengan mendekatkan mohon maaf, Polda terus Kodam dekat-dekat, pasukan drop ke sana dekat-dekat semua. Ini saya pikir kebijakan yang keliru dan tidak sesuai dengan ini. Barangkali itu saja. Minggu hadir. Saya bicara di lapangan, mereka merontak segala macam, demo, terus polisi tangkap, bunuh, tahan, itu kurang bagus. Lebih baik kita dalam ruangan ini berkelahi untuk kepentingan pembangunan daripada pendapat dari Majelis Rakyat Papua. Saya akan menyerahkan ini sebelum nanti kawan saya Ketua DPR menyampaikan itu. Terima kasih. Terima kasih saudara pimpinan Majelis Rakyat Papua. Jadi kami ini berterima kasih banyak, Pak. Ya, jadi saya kira nggak ada yang tersinggung di sini karena forum ini forum yang terhormat. Kita duduk bersama, mendengarkan, ada yang menyampaikan aspirasi. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak sudah bisa hadir ke sini. Ya. Jadi kami mendengarkan langsung apa yang selama ini mungkin dari Jakarta jauh di sana kedengarannya, sekarang dengarnya langsung. Ya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua DPR Papua. Kepada yang terhormat Ketua Komisi 2 Wakil kepada yang terhormat Pak Gubernur Provinsi Papua atau yang dalam hal ini mewakili oleh Pak Sekda dan Pak Asisten 1 dan Asisten 2, Yang Mulia Ketua MRP, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pertolongan Tuhan hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu,
Sehubungan dengan rencana pembahasan rancangan undang-undang tentang Provinsi Papua Selatan atau kita sebut HANIMA, wilayah adatnya HANIMA. Provinsi Papua Tengah, wilayah adatnya adalah Mepago, dan Provinsi Pegunungan Tengah, kita sebut Lapago. Kita tahu sendiri bahwa selama proses ini berjalan, kami dalam kemana aplikasi dibawa kepada di mana ada yang pro dan ada yang kontra datang kepada kami DPRP untuk menyampaikan semua aspirasi itu, dan kami telah menerima itu. Kita telah meneruskan itu kepada aspirasi yang menerima dan menolak. Kami DPRP telah melakukan audiensi dengan DPR RI, dan juga kita menyurati kepada DPR RI, Ketua DPR RI pada tanggal 8 April 2022. Itu sudah kita lakukan, dan tahapan-tahapan berikutnya adalah kami DPRP lakukan dengan tahapan mekanisme dalam lembaga, yaitu kita memberikan kesempatan untuk para fraksi membahas dan memberikan pendapat dalam rapat BAMUS untuk memberikan pendapat terkait dengan sikap lembaga. BAMUS pada tanggal 20 Juni 2022 tentang tanggapan fraksi atau kelompok khusus DPR Papua terhadap pembentukan daerah otonomi baru telah kita laksanakan, dan kita telah membuat keputusan. Keputusannya adalah dari pendapat fraksi, dari 9 fraksi yang ada di DPRP, 7 menyatakan menerima dengan catatan, yang 1 fraksi tidak memberikan pendapat, yang 1 fraksi menolak pelaksanaan daerah otonomi baru. Maka DPRP bisa mengambil kesimpulan atau keputusan bahwa DPRP dapat menerima atau menyetujui pelaksanaan daerah otonomi baru di Provinsi Papua, khususnya untuk 3 pemekaran baru yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Itu menjadi keputusan lembaga yang sudah final karena sesuai dengan mekanisme yang kita lalui. Namun dalam pelaksanaan itu kita sadari bahwa DPRP menyadari bahwa kewenangan memutuskan pemekaran saat ini berada pada pemerintah, sedangkan aspirasi masyarakat terhadap menerima atau menolak pemekaran mendapatkan dukungan DPRP sebagai perwakilan rakyat di parlemen. Alasan aspirasi menolak tersebut yang lebih mengarah kepada kekhawatiran terjadi depopulasi yang terjadi di tanah Papua, dan juga marginalisasi orang asli Papua di tanah Papua. Itu menjadi 2 alasan yang paling penting terjadi dari semua aspirasi yang masuk. Hal ini dapat direspon oleh pemerintah pusat dan daerah dengan kebijakan yang nyata sesuai pengaturan dalam pasal 76 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yaitu pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Ini menjadi rujukan kita yang DPRP memandang penting untuk kita memberikan penguatan sesuai dengan ayat tersebut. Yang berikut adalah
DPRP memandang perlu untuk mengusulkan bahwa dalam pembahasan undang-undang tentang daerah otonomi baru, Provinsi Papua perlu memperhatikan pasal 76 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, sehingga di dalam batang tubuh rancangan undang-undang tersebut perlu diberikan ruang partisipasi yang nyata bagi orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya, antara lain tentang ke-1, memberikan perhatian dan dukungan yang serius kepada pengembangan daya saing sumber daya manusia orang asli Papua melalui pendidikan, kesehatan, serta pengaturan kependudukan di Papua melalui penetapan regulasi di tingkat implementasi yang lebih konkret. Kedua, memprioritaskan orang asli Papua sebagai pejabat kepala daerah, yaitu kepala SKPD dan jajaran struktur di bawahnya minimal 80% di setiap pemekaran provinsi, agar lebih memahami masalah yang ada di Provinsi Papua. Artinya kita minta kalau pemekaran ini betul-betul terjadi di Provinsi Papua, untuk mengisi komposisi-komposisi itu, baiknya adalah 80% adalah orang asli Papua. Sehingga betul pemekaran ini dirasakan oleh masyarakat ada di tanah Papua. Yang ketiga adalah melakukan migrasi masuk ke wilayah Papua karena status sebagai daerah otonomi dengan memberikan persyaratan tertentu, yaitu memiliki bukti surat ketenaga kerjaan atau cakap untuk bekerja di Provinsi Papua, dan paling cepat 2 tahun bekerja baru boleh dapat KTP Papua. Ini kita lakukan untuk memberikan proteksi bagi orang asli Papua yang telah tamat kuliah, punya kesempatan untuk mengisi komposisi-komposisi atau peluang-peluang kerja yang ada di tanah Papua, tidak bersaing dengan migrasi yang datang dari luar Papua dan langsung bisa mengambil bagian itu, sehingga betul-betul pemekaran ini betul-betul dirasakan oleh orang asli Papua. Keempat, proses pemilihan kepala daerah harus disesuai dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah secara bersama pada tahun 2024. Kelima, pemerintah diharapkan memberikan kepastian keterwakilan setiap wilayah daerah otonomi baru di Parlemen RI atau di DPR RI yang kami maksud, sebanyak minimal 5 orang untuk setiap provinsi yang dimekarkan. Ini artinya kalau kita merujuk kepada undang-undang pemilu, itu kami di Papua hanya diberikan 3 setiap provinsi. Sudah kita petakan, itu sesuai 1 sampai dengan 1 juta jumlah penduduk itu adalah 3 anggota dewan keterwakilan. Di sini kita minta, karena kami melihat bahwa semua daerah kita tidak ada yang lebih dari 1 juta, maka kita minta keterwakilan kita bukan 3, tapi kita minta adalah minimal. Kita minta konkret diusulkan dalam undang-undang pemekaran ini sehingga tidak dikatakan oleh undang-undang sektoral. Kenapa kita minta 5? Karena kalau kita hanya dengan 3, itu keterwakilan kita di DPR RI sangat sedikit. Saat ini kami 10 dengan pemekaran 3 provinsi yang baru, artinya 4, kami hanya dapat 12 keterwakilan kita di DPR RI. Dan dengan luas wilayah yang begitu besar, kalau anggota dewan kami reses juga tidak bisa menjangkau semua wilayah karena akses yang begitu susah. Ini kenapa kita minta berikan peluang di Papua.
Yang ketujuh adalah adanya usulan dari Kabupaten Pegunungan Bintang untuk bergabung dengan pemerintah di wilayah Tabi dan Sereri atau ada di Provinsi Papua yang induk. Kami beranggapan bahwa sebaiknya ini dikembalikan kepada wilayah Lapago sesuai dengan wilayah adat di sana, karena kita sangat tahu bagaimana bisa berkembang bersama-sama dengan budaya yang ada di sana, dan kita dari awal sepakat untuk pemekaran ini adalah pemekaran berbasis kepada wilayah adat sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Masalah yang akan terjadi kemudian hari yang kami memprediksi adalah setiap 5 tahun akan terjadi masalah di sana, di mana ada proses di DPRP itu ada namanya kursi pengangkatan atau kelompok khusus, itu akan diangkat dari wilayah adat. Bagaimana akan di wilayah adat pemerintahan yang ada di MRP, kami tahu MRP akan juga dimekarkan. Ada MRP di wilayah Lapago, Mepago, dan sebagainya. Kalau ini terjadi pun bagaimana satu kabupaten yang adatnya adalah di Lapago, yang ada di Tabi dan Sereri akan keterwakilannya di dalam wilayah adat atau MRP yang ada di wilayah Tabi dan Sereri. Ini akan menimbulkan masalah. Setiap 5 tahun ada proses pemilihan, tentu ada konflik horizontal yang akan terjadi, sehingga kita berharap ini bisa dikembalikan sesuai dengan wilayah adat yang ada. Mungkin itu adalah beberapa hal yang kami merasa penting untuk menjadi perhatian kita bersama-sama, sehingga kami berharap proses pemekaran ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan betul-betul komitmen awal atau semangat untuk membangun Papua lewat pemekaran ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat Papua. Tidak hanya slogan atau gula-gula yang kami rasakan oleh Papua, betul dinikmati, dirasakan oleh semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya akan Baik, terima kasih Saudara Ketua DPR Papua. Tentu kita memberikan apresiasi luar biasa. Ternyata DPR Papua merespons perkembangan dan dinamika yang terjadi mengenai pemekaran ini sangat luar biasa, ya, dilalui dengan mekanisme institusi. Dan tadi catatan-catatan itu saya kira bagian dari DPRD Papua cukup produktif, ya, dan ini menjadi catatan buat kami nanti dalam pembahasan rancangan undang-undang 3 provinsi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua DPR Papua. Selanjutnya tentu kita akan melakukan sesi pendalaman, ya. Tapi sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 2, terutama khususnya anggota Panja, catatan pertama adalah yang harus kita pahami bersama, sepemahaman saya atau sepemahaman kita semua, tidak ada pemerintah yang pasti punya niat jelek atau tidak baik terhadap rakyatnya, ya, terhadap bangsa dan negaranya. Jadi apapun kebijakan atau policy yang diambil oleh satu pemerintahan itu pasti niat dan orientasinya untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir tentang komitmen pemerintah, komitmen negara dimanapun termasuk Indonesia ini terhadap soal itu. Nah, yang kedua
Tentu di dalam setiap pengambilan kebijakan keputusan, apalagi negara kita ini negara yang menganut sistem demokrasi, perbedaan itu satu yang biasa, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ada yang belum setuju, itu sesuatu yang biasa. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa membuka dialog, berkomunikasi dengan siapa saja, baik yang setuju maupun tidak setuju. Untuk apa? Ya, untuk mencari titik temu ya antara perbedaan-perbedaan itu. Yang ketiga catatannya adalah kami atau kita semua sebagai bagian yang mengakui Indonesia ini adalah negara hukum, tentu kita menghormati setiap produk undang-undang, produk hukum ya. Jadi kita menghormati putusan peraturan perundangan apapun, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ya. Nah, mekanisme hukum kita begitu rancangan undang-undang itu diputuskan menjadi undang-undang, itu efektif berlaku. Bahwa kemudian kita mempunyai mekanisme judicial review ya terhadap Mahkamah, itu juga kita hormati. Tapi per hari ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sudah berjalan. Bahwa nanti ada putusan yang melanjutkan proses pemekaran undang-undang ini. Nah, yang berikutnya adalah tentu aspirasi yang tadi disampaikan, ya, termasuk usulan-usulan yang sampai teknis tadi ya soal penetapan daerah pemilihan, penetapan keterwakilan, kursi dan segala macam itu juga akan kita bahas. Ya, tentu juga nanti ada kaitannya dengan peraturan perundangan-undangan yang lain yang nanti akan kita sinkronkan. Jadi tadi seharian ini kita juga membahas soal itu. Intinya apa yang menjadi tadi yang disampaikan pengambilan keputusan. Jadi saya kira itulah beberapa catatan yang mungkin sebelum kita lanjut sesi pendalaman yang bisa menjadi kesepahaman kita semua ya. Jadi saya yakin dan kami juga bisa menyatakan ya bahwa pembahasan ini menunjukkan bahwa kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak melihat ada perbedaan ya antara kami yang ada di Jakarta atau kami yang berasal dari dapil di luar Papua dengan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara kami di Papua. Bapak-bapak di Papua adalah saudara-saudara kami dan kami adalah saudara-saudara bapak-bapak sekalian. Untuk kita bicara tentang bagaimana seluruh pelosok tanah, wilayah, tanah air Indonesia ini sama-sama maju, termasuk di Papua. Selanjutnya kami persilahkan kalau ada Bapak Ibu yang menyampaikan tanggapan, respon, pertanyaan, kami persilakan. Pak Anwar, Pak Soleman, Pak Komar. Sementara itu, silakan Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan dan rekan-rekan Panja DOB Papua. Yang saya hormati Pak Gubernur atau yang mewakili Pak Sekda, Pak Asisten 1, Asisten 2, Bapak Ketua MRP, Bapak Ketua DPRP, dan semua rombongan. Pertama-tama perkenalkan saya Anwar Hafid dari fraksi Partai Demokrat. Kami sangat berbahagia tentunya bahwa untuk membangun tanah Papua. Bahwa hampir setahun ini kita sudah berbicara soal tanah Papua. Mulai dari pembahasan rancangan undang-undang Otsus sampai dengan malam ini kita menindaklanjuti hasil atau perintah atau amanah undang-undang Otsus itu sendiri.
ada beberapa hal yang sejak kemarin sampai hari ini kami coba secara lebih mendalam untuk membahas soal bagaimana amanah Undang-Undang Otsus ini bisa diimplementasikan dengan tujuan bahwa apa yang menjadi tujuan kita bersama, bahwa tanah Papua lebih maju, rakyat Papua semakin berdaya, itulah yang akan kita wujudkan melalui undang-undang ini. Yang pertama, sangat menarik tadi apa yang disampaikan soal sumber daya manusia. Mungkin saya ingin informasi sedikit nanti dari Pak Sekda. Khususnya ASN kita, baik PNS maupun P3K yang ada di Provinsi Papua, untuk 3 daerah pemekaran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, demikian juga tadi dari MRP, Ketua MRP sudah sangat gamblang beliau menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat adat. Saya kira apa yang juga kami bicarakan beberapa hari ini juga sejalan dan senafas dengan apa yang disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya pertanyaan saya yang kedua kepada Pak Ketua DPRP. Yang pertama, apakah di dalam proses pemekaran DOB nanti itu akan terjadi langsung pengisian anggota DPRP di daerah-daerah atau menunggu hasil pemilu 2024? Itu yang pertama. Yang kedua, kami butuh masukan juga Pak Ketua tadi bahwa memang kita sepakat pemekaran Papua ini berbasis wilayah adat. Apakah konsep ini sudah berbasis wilayah adat, konsep DOB 3 ini? Mungkin Bapak sudah tahu, sudah lihat 3 cakupan wilayah daripada DOB yang baru ini. Apakah itu sudah mencerminkan cakupan wilayah adat, sehingga dengan demikian nanti ketika kita melakukan pemilihan 2024 tidak menyulitkan lagi seperti kekhawatiran dari Ketua DPRP tadi. Saya kira pimpinan itu yang menjadi hal yang sangat penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Rafid. Selanjutnya Pak Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan seluruh anggota Panja yang saya hormati, rombongan dari Papua, Pak Sekda dengan asisten 1 dan 2, Ketua DPRP dan juga Ketua MRP, hadirin sekalian yang berbahagia, Pak Dirjen juga ikut hadir malam ini. Sebagai wakil dari Papua, saya memahami dinamika yang berkembang di sana. Dan karena itu, semua masalah yang disampaikan tadi, secara rinci saya kira tidak jauh-jauh beda dengan yang saya tangkap sendiri. Baik itu berupa aspirasi, pro dan kontra, ini semua saya juga mencatat dan mengikuti dari hari ke hari. Kekhawatiran yang disampaikan tadi, saya kira juga menjadi catatan saya dan sudah kami suarakan tentang mobilisasi orang-orang yang datang ketika undang-undang ini disahkan. Akan datang banyak sekali orang dari luar, dan karena itu memang dibutuhkan proteksi secara khusus
andaikan memang ini belum terakomodir, ada ruang juga di sana untuk Perdasi dan Perdasus, saya kira terbuka kemungkinan untuk bisa dibuatkan peraturan daerah untuk memproteksi keberadaan masyarakat Papua sendiri, orang asli Papua, dan mencegah jangan sampai terlalu banyak dari luar yang masuk yang kemudian membuat masalah. Ini karena kekhawatiran itu sudah dibuka oleh masyarakat secara umum. Yang berikut, saya juga mengikuti perkembangan terakhir belum seminggu ini yang disampaikan Pak Sekda tadi, ini patut kita apresiasi. Yang semula memang pro kontra kita dengar begitu banyak, tapi kemudian berita gembira, Pak Gubernur dengan Pak Mendagri sudah bertemu dan sepakat untuk sebisa mungkin pemekaran wilayah ini mengikuti wilayah adat, 7 wilayah adat. Ini berkembang, tapi yang sudah disepakati dan kita bahas hari ini adalah 3, sementara kesepakatan baru itu mudah-mudahan nanti juga akan menyusul, sehingga melengkapi keinginan dari semua wilayah adat terakomodir menjadi provinsi-provinsi di tanah Papua. Nah, karena itu hal-hal teknis yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten 2 juga saya kira baik. Bagian dari yang tadi kita bicarakan sepanjang hari ini tentang penetapan kawasan pembangunan di tanah Papua yang memang dari Provinsi Induk saja sampai sekarang belum disahkan, masih di Bapas kalau tidak salah tadi ya. Nah, karena itu memang butuh waktu. Tapi semua yang disampaikan tadi, saya kira menjadi catatan kita bersama. Yang tujuannya memang tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa kita semua punya maksud yang sama, ingin punya pemekaran menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk mensejahterakan masyarakat Papua secara keseluruhan. Ini beberapa hal yang saya sampaikan, dan bagian teksnya tadi yang disampaikan soal pemekaran ini kemudian diikuti dengan infrastruktur yang lain, saya kira mungkin ada ruang lain yang nanti kita bisa bicarakan dan tidak pada kesempatan ini. Tapi semua yang kita bicarakan ini pasti dicatat, diakomodir dalam notulen rapat pada hari ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Soleman, Pak Komar, baru nanti Pak Gaus. Terima kasih Pak Ketua. Tadi saya terdiam karena sebagian sudah diambil sama Pak Sulaiman jadi. Terima kasih Ketua dan Pak Ketua MRP, Ketua DPRP, Pak Sekda, Pak Asisten 1 dan 2, Pak Dirjen Otda. Jadi begini Pak Ketua MRP, ini sebenarnya saya dulu Ketua Pansus ya, jadi saya dengar pro kontra banyak ini. Saya tidak bermaksud dan ini tidak perlu ditanggapi, hanya saya sampaikan. Ini yang pemerintah harus menjelaskan, karena sejauh-jauh hari mereka sudah sampaikan surat kepada DPRP tentang rencana perubahan undang-undang. Karena habis masa berakhirnya dana otsus itu. Jadi diajukan 3 pasal, kemudian kita rubah sekian pasal, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Itu lihat perjuangan yang berat, kan saya Ketua Pansus waktu itu. Jadi saya kira ya tidak perlu dihargai, tapi paling tidak ya kita saling memahami juga, karena bukan berarti merubah banyak hal di Papua, tapi paling tidak ada hal-hal khusus yang
patut untuk kita hargai juga proses itu. Terutama kepada teman-teman yang dari luar dapil Papua yang selalu setia siang malam kita bahas aturan itu. Ya. Tentu proses di sini kita tidak terlalu awam juga soal hukum peraturan perundang-undangan. Ya. Karena sebagai lembaga yang buat undang-undang tentu kita ada aturan yang kita lakukan dan kita taati. Kita kerjakan itu dengan baik. Tapi saya terima kasih karena Pak Ketua menghargai Indonesia sebagai negara hukum, akhirnya MRP melakukan judicial review terhadap keputusan itu baik, itu bagus, ya. Jadi diuji secara hukum biar kita lihat. Kalau memang nanti putusannya menang, ya kita harus tunduk juga. Pemerintah dan DPR juga harus melakukan penyesuaian perubahan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang tadi disampaikan juga oleh pemerintah daerah yang disampaikan Gubernur Papua, kekhawatiran itu yang tadi kami bahas panjang lebar dan kita juga mau undang Menteri Keuangan untuk kita bahas soal ini secara serius, karena supaya tidak kita mekarkan lalu kemudian dilimpahkan tanggung jawab soal keuangan segala macam lagi dibebankan kepada pemerintah Provinsi Papua atau dana di daerah itu. Dan itu kita sepakat bagian itu. Pak Ketua ini lebih mempertegas untuk kita serius bahas soal pemekaran. Regulasi diberikan tapi juga diberikan dengan masalah keuangan dan seterusnya. Yang ketiga, Pak Ketua dan Ketua DPRP, MRP dan Pak Sekda, pemekaran ini sesuatu yang baru. Pemekaran Papua Selatan itu dibahas sudah 20 tahun terhitung, mulai dari tahun 2000. Saya ikut waktu itu. Bupati waktu itu namanya Gepse. Pak Globa Gepse, Ketua DPR, Ketua Komisi 2 di sini namanya Pak Mangindan. Kita waktu itu pulang berkecateran. Waktu itu yang punya Merauke, John tahu. Belum kita dua di DPR Papua. Itu sudah bahas. Masih saya di kota Jayapura sudah bahas ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tinggal ya kita saling memberi informasi, memberi keterbukaan tentang proses ini. Kami juga tentu, saya terutama Merauke Selatan itu berapa waktu lalu saya datang dan kumpul seluruh masyarakat, termasuk keuskupan semua hadir di sana. Saya ke Asmat dan juga kita dapat aspirasi dari masyarakat. Jadi tentu ada pro kontra itu wajar, tapi bukan berarti kita bahas sesuatu yang tidak diusulkan dari bawah, itu juga tidak benar. Kita usul di sini juga ada aspirasinya, resmi dari masyarakat. Nah, itu yang kita bahas sekarang dan kita juga akan melakukan perjalanan rencana ke daerah ke Papua dan silakan bermasukan-masukan saja yang mungkin belum disampaikan bisa disampaikan supaya proses ini tetap berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Kalau ini pun nanti kemudian merasa tidak puas menggugat itu juga tidak masalah karena namanya juga negara kita menjunjung tinggi negara hukum, jadi tidak ada soal. Kalau itu bisa di Pak Ketua DPR, terima kasih banyak teman-teman punya usul aspirasi yang telah dilakukan secara kelembagaan yang disampaikan juga ke DPR. Mungkin kedepannya kita harus juga secara jujur melihat kewenangan kita dalam aturan dan bagaimana melaksanakan di lapangan. Kita jujur bahwa juga banyak aturan di lapangan yang kita tidak lakukan, laksanakan itu dengan baik. Nah, kita saling mengevaluasi. Jadi kalau yang pusatnya jalan tidak betul ya kita datang ngamuk kepada pemerintah pusat, tapi yang daerah yang kita punya kewenangan juga harus kita laksanakan. Karena aturan, regulasi itu hanya bersifat sesuatu tertulis, sebagus apapun tulisan itu
Kalau tidak bisa kita jabarkan dan kita laksanakan, tidak ada gunanya. Dia tidak lebih dari catatan tulisan bagus yang menghiasi lemari-lemari buku kita. Ya, sekarang masih ada pro kontra, tapi kan undang-undang nomor 2, perubahan nomor 21 jadi nomor 2 kan sudah berlaku. Kita tidak tahu gugatan Pak Ketua MRP nanti seperti apa hasilnya. Tapi kalau tidak ada pembatalan, ya itu tetap berlaku di tanah Papua sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, saran usul saya ya nanti pada tataran pelaksanaannya itu tolong diperhatikan dengan baik, karena dulu kita kasih undang-undang selama 20 tahun tidak ada peraturan pemerintahnya. Hanya satu peraturan pemerintah tentang pembentukan MRP. Selain dari itu tidak ada. 20 tahun. Kemarin kita paksakan pemerintah waktu 90 hari harus mengeluarkan peraturan pemerintah. Dan itu saya kawal 2 PP itu saya kawal dari itu terus dan semua kita itu satu-satunya peraturan pemerintah yang dibahas bersama DPR. Biasa peraturan pemerintah itu namanya juga peraturan pemerintah, tapi khusus karena pengalaman itu kemarin kita bahas 2 PP itu sampai selesai bersama pemerintah. Lalu di dalam undang-undang itu memberi tugas kepada Papua dan Papua Barat untuk dalam waktu 1 tahun harus menyelesaikan Perdasi dan Perdasus. Nah, sekali lagi kalau kemudian besok putusan Mahkamah Konstitusi mungkin dibatalkan tidak apa-apa, tapi kalau masih berlaku tolong ini diperhatikan supaya besok jangan kita saling mempersalahkan lagi, karena pasti itu akan dilakukan. Itu berapa catatan saya dan respon saya Pak Ketua, dan semua yang tadi ada kekhawatiran Pak Ketua dan teman-teman Papua itu sama kekhawatiran ini, sama dengan kekhawatiran saya, karena menyangkut hal teknis itu banyak di bawah, nanti seperti itu yang akan terjadi. Memang di dalam undang-undang yang lama itu ada pasal yang mengatur tentang pengendalian penduduk di Papua. Tapi sampai hari ini kita belum ada kesepakatan dengan pemerintah pusat bagaimana cara mengendalikannya. Ini yang tidak boleh terulang kalau pemekaran semua jalan harus itu menjadi kekhawatiran yang tadi disampaikan teman tuh. Dan itu nanti kita bahas lebih detail, lebih khusus. Dan Pak Ketua, terutama yang disampaikan Pemda Provinsi tadi, memang soal sumber daya manusia di provinsi segala harus kita atur baik-baik. Setuju tadi yang diminta Pak Ketua tadi, ada pikiran untuk minta Mendagri buat grand design di Pak Mosat usul juga tadi, dibuat detail. Ini 5 tahun, 3 tahun ke depan ini mau apa, sebelum sekarang undang-undang berlaku, pemekaran dari PJ sampai definitif itu apa harus dikerjakan, detail itu. Dan nanti kita bisa buat tim untuk kerjakan itu sama-sama. Kalau tidak ya saya kekhawatiran tadi juga bisa akan muncul kembali. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Komar. Sebelum saya sampaikan ke Pak Gaus, tadi kita sepakati jam 21, saya minta persetujuan kita perpanjang sampai 21.30 ya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita bersama. Salam. Pimpinan MRP yang saya hormati, pimpinan DP, Pak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, Asisten 1 dan Asisten 2, Pak Dirjen, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak secara seksama apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekda, Asisten 1, Asisten 2, Ketua DPRP dan Pimpin RP. Saya memang mencatat semuanya menyatakan setuju untuk melakukan pemekaran. Mencatat juga
pimpinan menyatakan kesetujuannya itu 2 kali. Saya dengar dan saya simak. Tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Memang apa yang dikatakan oleh Pak Komar tadi, konsep dari pemerintah itu 3 hanya yang akan dilakukan perubahan, tetapi kami pansus menjadi 19 pasal. Jadi saya tegaskan lagi, angkanya Pak Komar saya masih hafal, itu menjadi 19 yang kita kupas, yang tidak merupakan bahagian yang disampaikan oleh pemerintah, karena kami sangat konsen bagaimana pembangunan di Papua itu, percepatannya itu betul-betul sebagaimana diharapkan. Dan kami pun juga bergulat tadi dalam pembahasan terutama yang kaitan tentang anggaran. DOB ini untuk provinsi di luar Papua itu dalam kondisi moratorium, karena ada kekhususan lah, ada hak inisiatif dari DPR, dan kita bicara selalu dalam rangka percepatan infrastruktur, percepatan peningkatan SDM, percepatan tentang pembangunan, percepatan tentang kesehatan, bagaimana masyarakat asli Papua itu bisa mengejar dan setara dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Dan perlu juga dicatat, saya sudah 2 tahun 8 bulan di Komisi 2. Pada awal-awal kami datang bertugas di sini, hampir silih berganti. Masyarakat dan Pemda Papua datang ke sini untuk melakukan pemekaran. Barangkali ada videonya dan dicatat itu. Jadi artinya karena ketika itu perlu dilakukan prosesi, nah kami selalu bicara itu pendekatannya tidak pernah bicara tentang selain dari apa yang kami sampaikan. Karena DOB ini adalah yang khusus Papua tidak sama dengan provinsi-provinsi lain. Di mana anggarannya itu, tadi kami berdebat juga, ini sepenuhnya didukung oleh anggaran APBN. Dan ada kalimat dapat juga dari AP. Jadi tadinya ada sanksi, itu kita hapus. Tiga dim itu yang berkaitan dengan bahwa anggaran itu juga harus ada sanksi kalau provinsi induk tidak merealisasikan anggaran dari APBD, itu ada dilakukan sanksi. Itu kami buang. Kenapa? Inilah salah satu strategi kami di Komisi 2 ini, bagaimana anggaran APBN ini mengalir ke Papua, bagaimana pembangunan itu percepatannya juga bisa dilakukan, sehingga itu komitmen kami bersama. Jadi kami di Komisi 2 ini walaupun berbeda fraksi, namun di Komisi 2 yang ada itu hanyalah fraksi Komisi 2 seayun selangkah tentang Papua. Saya merasakan, saya sangat sering, ya, saya dengan Pak Komar ini kita sering ke sana, baik balik ataupun pansus, apalagi insya Allah sebentar lagi kami juga akan sana. Jadi tentu itulah barangkali penegasan yang perlu kami tekan. Dan persoalan pimpinan MRP melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentu sangat-sangat kami hargai. Dan ini proses ini mudah-mudahan berjalan dengan baik.
Dan saya sangat memahami juga, saya sering juga diwawancarai dan lain sebagainya. Pro dan kontra adalah sesuatu keniscayaan. Apapun produk undang-undang, tidak ada satu pun elemen masyarakat yang setuju. Apapun. Kami ini bagian yang di demo dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sesuatu anugerah, kata Pak Kamar. Mudah-mudahan menambah spirit kami bagaimana Papua ke depan makin sebagaimana kita harapkan bersama. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak yang dari Papua, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan semua, ya, baik pertanyaan, masukan, saran, pandangan, ya. Nah, untuk itu kami persilahkan Bapak-Bapak untuk bisa menanggapinya. Ya, tadi ada minta pendapat. Silakan mulai Pak Sekda. Terima kasih pimpinan. Pertama-tama kami memberikan apresiasi yang tinggi buat dukungan terhadap kami. Saya kira kalau kurang dari kami itu wajar, dan kita di sini untuk menyelesaikannya secara baik. Terkait dengan sumber aparatur yang tadi saya sampaikan, kita sudah desain tentang SOTK minimal. Jadi untuk 3 provinsi itu hanya 20 SKPD dengan jumlah jabatan eselon 2, 3, dan 4 di 3 provinsi itu sekitar 680 lebih. Kita sudah siap distribusi ke 3 provinsi dengan masing-masing wilayah. Jadi teman-teman yang dari Lapago balik lagi ke Lapago, yang ke Papua Tengah balik ke Papua Tengah, yang di Papua Selatan balik ke Papua Selatan. Kekurangannya nanti diambil oleh kabupaten kota sekitarnya. Ini kita harapkan karena tidak semua orang, walaupun dia orang dari selatan, akan mau balik lagi ke selatan. Karena pasti rumahnya ada di Jayapura, begitu juga yang lainnya. Oleh karena itu, mohon kami diberi akses untuk menentukan itu, karena kita yang paling paham siapa yang bisa betah bekerja di tempat sana. Jangan diambil sepihak oleh siapapun dia, sehingga kita berharap mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berjalan dengan baik. Dan konsep itu kita sudah siap, kalau kapan mau didiskusikan, kita siap diskusikan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Selanjutnya pimpinan MRP. Ya, baik pimpinan. Terima kasih untuk yang tadi sudah Bapak-Bapak menanggapi aspirasi yang kami sudah sampaikan. Papua pasti masih pesimis dengan banyak hal yang tadi harapan disampaikan. Bisa 20 itu semuanya tidak dilaksanakan. Terus hanya satu peraturan pemerintah. Jadi pembentukan partai lokal, pembentukan KKR, semacam ini kan tidak ada peraturan pemerintah atau tidak ada perdasus yang serius untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dilaksanakan. Jadi kami optimis untuk ini pemekaran 3 DOB kemudian mau sejahterakan orang asli Papua itu sama sekali tidak ada. Tuhan sayang kita masih hidup, ini kita lihat saja. Mudah-mudahan pemimpin yang baru datang itu mereka bisa respon dengan baik untuk pembangunan 3 DOB ini dengan baik. Karena undang-undang yang lama itu ada 24 kewenangan. Dari 24 kewenangan itu hanya 4 saja dilaksanakan, yaitu gubernur dan wakil gubernur, dana otonomi khusus, kemudian MRP, kursi pengangkatan. Hanya 4 ini. Sisanya ini yang melaksanakan pihak eksekutif ini. Mungkin barangkali ada tambahan lain yang pernah dilaksanakan. Sisanya itu sama sekali tidak. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan DOB 3 ini kemudian peraturan pemerintah yang tadi 2 yang dimaksud oleh Abang Komar itu kemudian dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh negara dan pemerintah daerah. Itu harapan MRP. Kalau tidak, ini contoh itu 20 tahun bagaimana hanya satu peraturan pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua. Sisanya jadi yang menggagalkan undang-undang otonomi khusus selama 20 tahun itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah tidak. Jadi tolong supaya ini konsekuen, itu yang diharapkan oleh Majelis Rakyat Papua. Yang berikut, MRP sebagai lembaga negara, sehingga kami berpendapat bahwa semua kebijakan yang dilakukan oleh negara itu tentu saja untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Papua itu hanya 2 hal yang penting. Pertama, mensejahterakan rakyat. Yang kedua itu bagaimana kita bisa selesaikan konflik. Itu. Kalau hari ini kita bicara sejahtera, tapi kepentingan untuk konflik ini kita tidak bicara. Ya, ini yang saya MRP khawatirkan. Karena dengan pemekaran ini ada jaminan untuk konflik itu akan bisa diselesaikan. Nah, ini kan tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Peraturan pemerintah, Undang-Undang 21 hanya satu peraturan pemerintah. Kenapa tidak selama 20 tahun itu tidak dipikirkan oleh negara supaya ada peraturan pemerintah yang bisa memproteksi kepentingan kehidupan masa depan orang asli Papua, yang bisa meminimalisir kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Jadi terima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi 2. Hari ini ya kita semua elemen dari masyarakat Papua atau institusi Papua mau menerima DOB, silakan saja. Tapi dengan catatan melayani dengan baik, itu saja. Saya tidak optimis nanti akan baik. Dengan DOB ini akan sejahtera itu untuk orang asli Papua sama sekali tidak ada. Ya. Mungkin itu yang saya tanggapi. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya bersilakan Ketua DPRP. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kami DPRP. Pertama adalah terkait dengan bagaimana pengisian anggota DPR Provinsi Papua dan juga pemekarannya. Tentu kita sudah coba melakukan pembahasan di kami DPRP. Kami telah melihat bahwa kalau pemekaran itu terjadi, pengisiannya akan diisi melalui pemilu nanti. Dan kita sudah coba menghitung juga bahwa kalau terjadi pemekaran untuk wilayah Papua Selatan atau Animha, itu akan mendapatkan kurang lebih 35 kursi dari partai politik dan juga akan tambah kursi pengangkatan. Untuk wilayah Mepago atau Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah itu akan mendapatkan kurang lebih 45, masing-masing 45. Sehingga dengan pemekaran ini anggota DPR yang tadinya hanya 69 anggota dewan di DPR Papua hari ini akan bertambah menjadi kurang lebih ada 200, termasuk yang pengangkatan. Kurang lebih ada 200 anggota dewan provinsi yang ada di 4 provinsi nanti. Dan semua itu akan diisi melalui pemilu 2024 dan juga lewat pengangkatan yang akan kita lakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Tentu itu membuat ruang pengawasan yang lebih baik untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di tanah Papua. Yang berikut adalah apakah daerah otonomi baru sudah sesuai dengan daerah wilayah adat. Tadi salah satu yang saya sampaikan adalah wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang yang sampai saat ini draftnya masih ada dalam wilayah Provinsi Induk atau Papua Tabi dan Sereri. Itu wilayah yang sebaiknya dipindahkan kembali kepada wilayah Lapago atau Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, wilayah
Provinsi Lapago itu. Kalau kita melihat ini memang ada beberapa kabupaten yang memang ada irisan-irisan yang sebagian masuk di wilayah-wilayah. Itu memang sudah ada di kabupatennya. Contoh seperti Kabupaten Nabire. Itu ada dua suku di sana. Satu wilayah suku Sereri, wilayah pesisir, dan wilayah yang bagian atas adalah wilayah Mepago. Itu irisan yang memang susah kita bedakan. Namun selama ini saudara-saudara kita yang Sereri sudah terbiasa dengan budaya yang ada di wilayah Mepago itu, sehingga menurut kami itu mungkin hal yang mungkin kecil untuk menjadi. Tapi kalau itu bisa sekalian dibagi, itu sangat baik sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Terkait dengan proteksi terhadap orang asli Papua, saya pikir ini pasti saudara-saudara saya banyak sekali yang wilayah dapil dari Papua ini ada di sini, pasti sangat tahu bagaimana aspirasi yang ada yang diberikan kepada kami DPRP. Ini adalah aspirasi yang betul-betul harus kita kawal, sehingga dari awal kami DPRP berkomitmen bahwa kami ada dalam posisi untuk mendengarkan semua dan kita mencari solusi. Setelah kita melakukan kajian-kajian dan hari ini kita mau menyampaikan solusi-solusi yang kita harapkan. Tadi yang saya sampaikan bahwa proteksi itu penting sesuai dengan amanat undang-undang, supaya proteksi itu terjadi bukan hanya slogan, tapi betul-betul harus dilakukan. Ini maaf pimpinan, kenapa kami minta dimasukkan dalam rancangan undang-undang ini? Karena selalu yang terjadi adalah perdasi atau perdasus yang kita buat untuk memberikan proteksi kepada orang asli Papua itu selalu tidak bisa lolos atau tidak disetujui karena bertentangan dengan undang-undang sektoral yang lain. Ini selalu terjadi. Contohnya hari ini kita sedang menyiapkan perdasi tentang pendidikan yang sedang kami gunakan hak inisiatif Dewan DPRP hari ini. Ini pun beberapa kali kita lakukan pembahasan. Kalau kita bicara rujukan kita terkait bertentangan dengan norma-norma undang-undang pendidikan, kita di sana membutuhkan penguatan kepada lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan-yayasan pendidikan yang sudah ada, yang sesungguhnya dari dulu sudah menjadi ujung tombak pendidikan di tanah Papua. Tetapi karena regulasi pemerintah yang membatasi, sehingga mereka tidak dapat ruang yang banyak, padahal asetnya, pelayanannya, tenaganya cukup di wilayah-wilayah terpencil yang memang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Di wilayah-wilayah yang sudah maju, itu pemerintah membangun sekolah impres atau sekolah negeri lagi di sampingnya, yang harusnya cukup memberikan penguatan, tidak lagi untuk membangun yang baru. Setelah membangun baru, semua guru-guru yang bagus di yayasan-yayasan pendidikan ini berpindah menjadi PNS di sekolah negeri, dan yayasan-yayasan ini akan mati. Padahal sesungguhnya ini aset negara yang luar biasa yang harus bisa kita memperkaya mereka, memberikan penguatan untuk melayani. Dan sesungguhnya yang menjadi ujung tombak hari ini, yang punya hati dan mau melayani daerah susah adalah yayasan-yayasan yang bersangkutan. Inilah yang kita ingin memberikan penguatan-penguatan. Ini yang kita ingin bagaimana supaya regulasi ini bisa berhasil dan memberikan peluang untuk yayasan-yayasan ini bisa berkembang untuk melayani rakyat kita. Itu terkait dengan beberapa perdasi dan perdasus yang turunan dari Undang-Undang Otsus atau PP 106 dan 107. Kami DPRP sudah menyiapkan itu. Ada beberapa regulasi yang kita siapkan lewat hak inisiatif Dewan DPRP yang akan kita selesaikan. Target kita adalah sebelum tanggal 9 Juli 2022 sesuai dengan amanat undang-undang. 1 tahun akan kita selesaikan, sehingga kita akan selesaikan sebelum tanggal 19 Juli tahun ini. Itu sudah menjadi agenda kita di DPRP yang akan kita selesaikan.
Dan kita sudah inventarisir, hanya ada 4 yang baru yang harus kita buat, yang lainnya cuma melakukan revisi atau perubahan-perubahan, karena sesungguhnya perdasi-perdasisnya sudah ada. Tinggal kita melakukan revisi menyesuaikan dengan apa yang menjadi amanat undang-undang. Itu terkait dengan persiapan kita, dan sekali lagi saya atas nama semua rakyat Papua berharap pemekaran ini betul-betul untuk kami rakyat Papua, tidak sebagai slogan aja, tapi kita bisa merasakan pemekaran ini dan kita mendapatkan manfaat. Karena kalau kita membuka semua kesempatan ini untuk kita bersaing dengan masyarakat orang dari luar Papua datang, tentu ini akan, kami masyarakat Papua akan menjadi penonton, lebih banyak menjadi penonton. Ada yang bisa berkompetisi, tapi lebih banyak akan menjadi penonton, karena tentu persaingan di dunia usaha dan peluang-peluang kerja yang semakin ketat. Itu semangat yang kita bawa, sehingga bukan kita memberikan bahwa ini harus menjadi orang Papua semua, tapi ini adalah bagian yang penting sehingga orang Papua betul-betul bisa menikmati. Dan juga pimpinan izin sekalian, kami boleh menyampaikan bahwa tahun lalu kami dan pemerintah daerah, DPRP dan Gubernur, dan juga dengan Pak Kapolda sepakati untuk melakukan rekrutmen polisi noken. Tahun lalu kita menyiapkan dana kurang lebih 176 miliar untuk menerima polisi noken. Dan tahun ini kami juga, saya sudah menyurati kepada Pak Kapolri, dan kami minta juga kami diberikan kuota supaya ini membuat lapangan kerja bagi kami orang asli Papua, dan kita gunakan dana otsus untuk membiayai mereka sehingga mereka selesai dan mereka langsung menjadi anggota TNI Polri yang bertugas, dan mereka kembali melayani rakyat kita, dan mereka akan tahu budaya bagaimana pendekatan, dan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM atau kekerasan-kekerasan dilakukan, karena sangat mengerti tentang budaya dan kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua. Mungkin itu, terima kasih Pak Pimpinan. Satu lagi, kita berharap apa yang kami sampaikan nanti tidak lagi diturunkan sebagai akan diatur dalam PP atau perdasi-perdasus, karena kami takut semua itu hanya menjadi impian kita. Baiknya kita usulkan masuk dalam bagian dalam undang-undang supaya konkret dan jelas. Kami pulang, kami bisa menyampaikan kepada rakyat bahwa itu adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pimpinan DPRP kepada DPR Komisi 2 kepada kami di Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Ketua DPR Papua. Bapak Ibu sekalian, seluruh pimpinan dan anggota Panja Komisi 2, tadi sudah sama-sama juga kita dengarkan jawaban balik baik dari pemerintah daerah yang disampaikan oleh Saudara Sekda, kemudian pimpinan MPRP, kemudian juga pimpinan DPRP. Saya kira masukan, saran yang disampaikan tadi, terutama tadi yang terakhir disampaikan oleh Ketua DPRP, kami akan, tadi juga kami berkomitmen ya, bahwa kalaupun undang-undang ini ditetapkan, tentu PR kita ke depan juga masih banyak. Bukan artinya undang-undang ini jadi urusan langsung selesai, ya, justru baru dimulai. Nah, tadi juga kami berkomitmen di depan semua pemerintah. Insya Allah Komisi 2 akan mengawal itu semua, ya. Termasuk tadi kita juga udah minta roadmap, ya. Jadi kalau undang-undang ini jadi, apa rencana kerja pemerintah untuk sampai pada provinsi ini terbangun dengan baik, ya. Dengan seluruh, baik itu hardware-nya, software-nya. Nah, dan juga ada kaitan dengan tadi konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan undang-undang lain, itu juga nanti akan kita atur di dalam undang-undang ini, dan nanti juga akan kami kawal kalau memang itu berkaitan dengan proses undang-undang yang lain. Jadi terima kasih sekali lagi
Ya, atas nama Komisi 2 kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekda beserta Pak Asisten 1, Asisten 2, kemudian pimpinan MRP dan Ketua DPRP. Terima kasih juga Pak Dirjen, Pak Valen yang mewakili Kementerian Dalam Negeri. Saya kira kita bisa cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran semua seluruh pimpinan dan anggota Panja Komisi 2. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat ini kita